Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita dapat dipertemukan kembali di bulan suci yang penuh barokah ini. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berjuta-juta rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sehingga tak heran bila di bulan ini kita sebagai hambanya berlomba-lomba melaksanakan ibadah untuk mendekatkan diri kepadanya. Di bulan ini, di bulan suci yang penuh ampunan, berjuta-juta rahmat, berjuta-juta pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Salah satu ibadah yang pasti dilaksanakan pada bulan ini dan menjadi ciri khas dari bulan ini adalah puasa. Secara bahasa, puasa adalah menahan. Secara istilah, puasa itu adalah menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Namun, pernahkah kita bertanya, di manakah posisi kita saat berpuasa? Dalam artian, puasa kita itu ada di tingkatan nomor berapa? Karena sebenarnya puasa itu bertingkat-tingkat. Dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan umum. Tingkatan ini adalah tingkatan yang sudah lumrah, yaitu orang-orang yang hanya menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti tidak makan, tidak minum, dan semacamnya. Dan ya, kata saya tadi, ini merupakan hal yang lumrah, dan semua orang yang berpuasa memang pasti melakukannya. Selanjutnya di tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan khusus. Tingkatan ini tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, namun juga menahan dirinya dari hal-hal yang berbau maksiat, seperti halnya mencuri, bergunjing, atau semacamnya. Nah, ini merupakan tingkatan yang kedua. Ini merupakan tingkatan yang ditempati oleh orang-orang yang saleh. Selanjutnya di tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan khususul khusus. Dalam tingkatan ini, sebagai tingkatan yang tertinggi, bukan hanya kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, bukan hanya kita menahan dari hawa nafsu, menahan dari hal berbuat maksiat, namun kita juga menahan diri kita untuk tidak memikirkan apa-apa selain dari Tuhan, apa-apa selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menjaga hati kita agar tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan tingkatan yang sangat tinggi. Tingkatannya para anbiya, tingkatannya para aulia, para sahabat, dan orang-orang dengan pangkat tinggi lainnya. Namun, meskipun kita tidak bisa mencapai tingkatan yang pertama, kita harus tetap bersifat optimis. Kita masih punya harapan untuk menggapai tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan khusus. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 6 cara untuk mencapai tingkatan yang tersebut. Yang pertama, kita harus menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang bermaksiat, seperti melihat lawan muhrim, melihat yang bukan muhrim, melihat lawan jenis, dan semacamnya. Yang kedua, kita harus menjaga pendengaran kita dari mendengar hal-hal yang berbau maksiat, dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan yang dilarang juga haram untuk didengarkan. Terus yang ketiga, kita harus menjaga lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang maksiat, seperti halnya sumpah serapah, menggunjing, dan semacamnya. Selanjutnya, kita harus menjaga diri kita, tubuh kita, tangan kita, kaki kita dari berbuat maksiat. Selanjutnya yang kelima, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa suatu yang halal itu adalah obat. Namun, jika berlebihan, dia akan membawa kemudaratan. Selanjutnya, cara yang terakhir adalah kita harus selalu menanamkan sifat khauf dan roja dalam diri kita. Kita harus selalu optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Namun di samping itu, kita tidak boleh terlalu percaya diri. Kita juga harus punya rasa khauf,
rasa ketakutan akan puasa kita tidak berarti di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.